Tangan lihai sang koki seolah menari-nari di atas meja dapur. Bukan perkara mudah meracik hidangan untuk menghasilkan olahan lezat. Bahan-bahan terperinci, urutan pengolahan yang runut, hingga penataan presentasi menjadi ikhwal menyuguhkan hidangan. Hari itu Hilario Milan, seorang koki asal Meksiko, memeragakan kelihayannya meramu guacamole. Guacamole sudah dikenal sejak zaman suku Aztec di abad ke-16. Kuliner tersebut tak hanya populer di Meksiko saja, tapi juga terkenal di seluruh dunia. Masyarakat di sana menjadikan saus ini sebagai pelengkap kudapan nachos dan taco. Rasanya yang unik memberikan sentuhan gurih asam yang nikmat. Guacamole terbuat dari alpukat yang dihaluskan dan dicampur dengan air jeruk lemon peras. Cita rasa segar juga didapat dari sayuran seperti potongan tomat, bawang bombay, dan daun ketumbar yang dicincang halus. Tak butuh waktu lama meracik guacamole. Alat yang digunakan pun sederhana, cukup dengan batu cobekan dan sendok untuk menumbuk semua bahan. Saya tertarik mencoba belajar langsung dari ahlinya. Yeah. Mr. Hilario, you have already made this guacamole. It's very, like tempting. Now would you teach me what the first thing to do before we made a very good and great guacamole? Okay. Yeah. This guacamole, yeah? Yeah. Guacamole is tradition for Saturday, Minggu, Yeah. for partying, Okay. This avocado is traditional from Mexico. Yep. Okay? Need preparasi satu avocado, tomat, Tomat, onion, ya. onion. Okay? Yeah. So di sini. Okay. So the first thing that we have to take the avocado first. Ya, okay. This the avocado, ya. Yeah. Hilario terus memandu saya mendapatkan rasa guacamole yang khas. Okay? Like this. Yeah, like this. Okay. So we actually like chop it into small pieces, or it's actually like smash, something like Yeah. that. Kalau bahasa kitanya tuh diulek, biar sedikit. Karena kan yang diharapkan dari sos ini adalah tekstur lembutnya. Itu yang menjadikan ciri dari avocado yang dibuat dari menjadi guacamole ini itu berbeda. Mungkin tak terlalu sulit bila Anda mencoba membuat guacamole di rumah. Prinsip dasar menghaluskan bahan sama persis ketika kita mengolah sambal sebagai saus pelengkap hidangan makanan Indonesia. Dan guacamole olahan saya pun siap disantap. Tara! Tak hanya segar di mulut, guacamole syarat akan nilai gizi yang tinggi. Bahan utama dari saus guacamole ini kan adalah avocado ya, atau alpukat ya. Dan ternyata alpukat ini kandungan zat gizinya banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya, dalam satu buah alpukat atau kurang lebih 100 gram itu mengandung kalori sekitar 85 kalori dengan kandungan lemaknya cukup tinggi, sekitar 6,5 gram. Tapi kandungan lemak yang tinggi itu adalah ternyata lemak baik karena mengandung omega 9 atau kita kenal monounsaturated fatty acid. Ya, dan ternyata omega 9 ini baik sekali manfaatnya khususnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Usai memberikan tips mengolah guacamole, Hilario kemudian menyiapkan taco. Taco sejatinya merupakan makanan kaki lima di Meksiko dengan isian daging, sayuran, bahkan buah. Untuk menambah cita rasa, taco diberi daun ketumbar, tomat, saus salsa, irisan bawang, termasuk saus guacamole. Yang menjadi ciri taco ada pada tortilla. Tortilla berasal dari kata torta dalam bahasa Spanyol yang berarti kue bundar. Tortilla adalah roti pipih tanpa ragi atau tidak difermentasi. Terbuat dari jagung giling atau gandum, kulit tortilla yang digunakan di sini berbahan lembut. Namun tak jarang tortilla disajikan bertekstur keras. Tak hanya Hilario, koki lainnya Raquel Salgado juga turut memamerkan keahliannya memasak hidangan khas Amerika Latin. Ya, perempuan asal Honduras itu memperkenalkan sajian hidangan asli negaranya yakni plato típico. Plato típico terbuat dari potongan daging yang ditusuk seperti sate, kemudian dibakar. Dalam penyajiannya, daging dilengkapi kacang merah halus, pisang bakar, alpukat, keju, scrambled egg, dan nasi bawang putih. Eits, jangan salah, nasi di sini bukan sebagai hidangan utama. Hidangan utama ada pada tortilla.
olahan nasi pada plato tipiko justru sebagai pelengkap saja. Semua bahan yang digunakan Rachel adalah bahan makanan Indonesia. Ternyata membuat sajian hidangan Amerika Latin tak perlu jauh-jauh mendatangkan bahannya dari Honduras. Menurut Rachel, bahan dasar dari Indonesia pun pada prinsipnya sama. Sama-sama memiliki kualitas untuk menghasilkan hidangan khas Amerika Latin yang lezat, asalkan diolah dengan cara yang tepat. Actually, we use the same ingredients. The difference is the way we combine these ingredients. For example, in our plato típico, we use the red beans to complement the dish. Also, the fried plantain. That is the major difference. Yang menjadikan plato tipiko unik adalah rasa gurih, asin, dan manis yang tersaji bersamaan. Because we like to combine the sweetness, the sour also. Because in here we have onion, we have paprika, tomato, and the pineapple. Tentu saja, saya semakin penasaran mencicipi hidangan yang baru saya kenal di tempat ini. Hidangan Amerika Latin cenderung mengolah bahan segar. Secara kultural, masyarakat Amerika Latin terbiasa menyantap hidangan sehat. Ini mungkin dilihat dari kultural atau kebiasaan ya. Kalau misalnya mungkin itu diterapkan di Indonesia, belum tentu bisa kita terima dari segi rasa atau dari segi komposisinya seperti itu. Tapi yang bisa saya katakan dari segi komposisi memang ini cukup baik untuk kesehatan ya. Seperti misalnya tortilla atau misalnya seperti yang tadi Mas Roni sebutkan dari kacang merahnya itu tinggi sekali akan serat. Begitu pula yang dirasakan Roman dan Amy, penikmat makanan Amerika Latin yang mencicipi kudapan sehat sekaligus merasakan sensasi budaya dari mana makanan itu berasal. Makanan itu suatu budaya kan dari negara. Nah, saya rasa kalau budaya Latin di otak saya itu seperti fun ya, selalu ceria dan lain-lain. Jadi saya rasa ya dari masakan ini memang juga ada rasa fun. Pertama karena sehat, kemudian dari taste-nya sendiri juga paling nggak terlalu jauh bahwa ada rasa spicy-nya dikit. Menikmati makanan lintas budaya tak hanya sekadar mempelajari ciri dan kekhasan rasa dan bahan yang diolah. Ternyata ada tata cara spesifik yang juga menyertai pengalaman menikmati hidangan. Now we show you the best way to eat tacos, okay? Okay, how? With your hands. I know. Don't take that one. I saw you. Okay, we just take it like that. Okay, let me just do it together, right? Okay. Yes. Yeah. And then we just bite. You have to twist your head like this. Okay, twist like this. Okay, come closer, come closer. Yeah, that's the way. Because some people eat it like this, but it's difficult, huh? Okay. Now I know how to enjoy it very much, right? Because you had it twisted. That's the trick. Huh? That's a trick. I know it now. If you can do it now, you're a professional eating tacos. Kulit tortilla lembut yang terbuka membuat isiannya mudah berjatuhan. Itulah mengapa memiringkan kepala menjadikan taco masuk ke mulut secara utuh. Sehingga setiap isian benar-benar digigit sempurna berpadu dengan lidah. Alright. Your Itu tongue. caranya ya ternyata. Come on, let's try it. So actually, we don't only enjoy the food. I actually here also learn a new culture from, like you are originally from Honduras, right? Yeah. So actually the story behind the food is not only the taste itself, but also there's a story of culture, like habits of the people. It's nice. Thank you then for sharing. Welcome. For Latin people, tortilla is like a nasi puti for you. Ah, Yeah, we always eat tortilla for everything. okay. Ada rasa, ada pula kebiasaan masyarakat di setiap gigitan. Keduanya mengakar, membentuk budaya dan tata cara yang selalu menjadi sensasi kala menikmati sebuah hidangan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Tangerang, Banten.